Maka yang membatalkan sholat itu apa saja? Satu, meyakini adanya hadas yang membatalkan wudhu. Kalau ibu yakin kalau tadi berhadas tuh mungkin ya kentut gitu ya, kemudian pipis, buang angin, buang air besar, maka yakin kalau berhadas ya berarti wudhunya batal, sholatnya batal. Kalau ibu tidak yakin berhadas, maka batal nggak bu? Misalkan dalam masalah wudhu saja, ibu ragu-ragu antara batal atau enggak, aku ngentut nggak ya tadi? Kayaknya aku ngentut deh, tapi kok kayaknya enggak juga. Oh iya, diamanilah bu, sama siapa bu? Dijemput. Ya. Nah jadi kalau pada saat wudhu tadi kita nggak yakin, tapi ragu-ragu. Kok kayaknya batal ya? Ngentut nggak ya? Batal nggak ya? Nah, ini kalau misalkan ibu ragu-ragu antara batal atau tidak, maka kira-kira timbangnya ragu-ragu, mending aku wudhu lagi atau enggak? Ayo, bu, daripada ragu-ragu, wudhu lagi atau enggak? Kalau wudhu lagi kenapa bu? Tadi kan memang sudah wudhu, terus ragu-ragu aja, koyok ngentut, koyok ora, kayak batal, kayak enggak. Maka daripada ragu-ragu, ibu wudhu lagi atau enggak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena keragu-raguan tidak membatalkan wudhu. Dan ragu-ragu itu adalah bagian dari was-wasnya setan. Sehingga selama kita tidak mendengar ada satu suara, kok kayaknya kentut ya, tapi nggak dengar suaranya sih, nah berarti yang satu sudah terpatahkan. Atau yang kedua, tidak mencium bau, tadi nggak ada suaranya, nggak bau juga, maka harus diambil keyakinan aku suci, aku tidak batal, maka tidak mengulang wudhu. Kenapa? Kalau kita ngikutin was-wasnya setan, daripada ragu-ragu, mending aku wudhu lagi. Nanti itu akan berulang terus bu. Setiap kali sudah wudhu, kok kayaknya batal, kok kayaknya ngentut. Kalau sudah itu kita ikuti, lama-lama pada saat sholat semakin dahsyat godaannya. Makanya sampai ada orang yang sholat itu bolak-balik karena ngerasanya nggak khusyuk. Allahu Akbar, kok kayaknya batal ya, nggak khusyuk. Allahu Akbar, ulangi terus. Itu setannya sudah semakin besar. Jadi setiap dari diri kita itu sama Allah selalu dibekali jin pendamping. Dan dia pada saat kita mau ibadah, dia sudah mulai menggoda itu. Termasuk diberikan rasa was-was, ragu-ragu, nggak khusyuk. Nah itu namanya jinnya, namanya jin khinzib. Itu yang menggoda kita pada saat sholat itu namanya jin khinzib. Makanya di fikih kita belajar keragu-raguan tidak bisa membatalkan wudhu dan juga tidak bisa membatalkan sholat, gitu ya. Tapi kalau memang yakin tadi kentut, ya maka batal. Kalau misalkan keluar udara tapi nggak dari belakang, dari depan, karena yang membatalkan dari belakang, gitu ya kentut. Maka di situ nanti terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengambil pendapat tidak batal karena memang tidak ada dalil secara spesifik dan jelas bahwa udara yang keluar dari bagian farj atau depan itu membatalkan wudhu. Sehingga ketika tidak ada dalil, maka tidak dihukumi sebagai sesuatu yang membatalkan. Dan nanti ternyata dari ilmu medis juga disebutkan bahwa udara itu sebenarnya beda sama udara yang keluar dari belakang. Kalau udara yang dari belakang itu dia relatif bisa untuk ditahan. Ibu kan kadang kalau misalkan sholat kebelet kentut, apalagi udah di rakaat terakhir kan pilih ngempet ya nggak Bu? Ya Allah udah rakaat terakhir kok yo pengen kentut gitu, ayo gendang cepet gitu ya. Maka kentut itu masih bisa ditahan. Tapi kalau udara yang keluar dari vagina, dari depan itu nggak bisa ditahan.
kadang keluar gitu aja pada saat kita duduk kok kayak pes misalkan gitu ya, atau apalah. Jadi dia memang udara yang dia tertahan saja dan bukan udara yang sama dengan belakang. Makanya ulama ada yang mengambil pendapat itu tidak membatalkan wudhu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ibu memang yakin tadi keluar hadas, sholatnya batal, wudhunya batal. Tapi kalau nggak yakin, kalaupun ragu-ragu, dan ragu-ragu itu hanya sekedar keraguan tanpa dasar. Keraguan tanpa dasar itu artinya tadi nggak dengar suara, nggak cium bau, berarti cuma sekedar was-was aja. Maka diambil keyakinan aku suci, aku tidak batal, gitu ya. Begitu juga pada saat sholat, walaupun nggak khusyuk, lanjutin aja bu. Jangan terus Allahu Akbar, kok nggak khusyuk ya Allah, baleni lagi Allahu Akbar, jangan kayak gitu. Lanjut aja terus. Jadi memang pikiran kita akhirnya nanti yang namanya nggak khusyuk ya, terbang, balik lagi, terbang, balik lagi. Makanya sampai Rasulullah bersabda, cukuplah seseorang itu lupa, disebut kecopetan dalam sholatnya ketika dia lupa sudah berapa jumlah rakaat yang dia lakukan saat sholat. Makanya kadang tuh orang lupa iki rakaat keberapa ya, kedua apa ketiga, habis ini tahiyat akhir apa kurang satu. Nah itu juga bagian dari setan yang menggoda kita. Tapi bukan berarti terus kita batalin, kita ulang dari awal, enggak. Makanya nanti ada sujud sahwi gitu ya. Yang di pertemuan yang lalu kita sudah belajar, sujud sahwi itu pada saat kapan? Pada saat lupa, baik itu ada yang sholatnya kurang, ada yang sholatnya lebih, atau ragu-ragu, kan gitu. Jadi bukan mengulang dari awal. Bahkan saat kita yakin sholat duhur harusnya 4 rakaat, kok ternyata tadi cuma 2 rakaat, itu bukan ngulang sholat duhur dari rakaat 1 sampai 4, enggak. Tapi yang dilakukan Rasul tinggal menggenapkan kekurangan dari rakaatnya aja. Oh tadi kok cuma 2, berarti tinggal nambah 2 saja, baru ditutup dengan sujud sahwi. Gitu ya, jadi bukan diulang dari awal lah, enggak gitu ya. Nah, jadi ini nanti masih akan kita bahas, sebenarnya masih banyak poin-poinnya. Cuman karena memang waktunya tidak mencukupi untuk kita melanjutkan. Insyaallah di bulan depan kita masih memulai untuk membahas fikih puasa ya, biar ibu-ibu ingat lagi gimana tata cara puasa, syaratnya, yang membatalkan apa, yang nggak batal apa, harusnya gimana gitu ya.